Haleluya, shalom saudara terkasih. Minggu terakhir kita beribadah di tahun 2020. Saya percaya ada banyak cara yang kita bisa berikan sebagai satu ucapan syukur kepada Tuhan. Dan pagi hari ini melalui firman Tuhan yang akan kita dengar, saya juga percaya bahwa saudara akan melihat semua kebaikan Tuhan bagi saudara. Satu pujian, kalau saudara tahu lagu ini, nyanyikan bersama-sama dengan saya. Kita katakan hadirat Tuhan, saat indah berhadapan dengan Engkau. Saat indah ku berhadapan denganmu, amin. Memandang wajahmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku, yes, haleluya Lord, erat dalam pelukanmu, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih, amin, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku rasakan, yes God, kekudusanmu Bapa, amin, penuhiku, ku rindu selalu, ku rindu selalu, yes God, diam dalam baitmu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerahmu, mari semua tenggelam dalam hadirat Tuhan. Kita bawa hidup kita dalam hadiratnya. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan, ku rasakan kekudusanmu Tuhan, kekudusanmu Bapa, penuhiku, penuhiku, ku rindu selalu, ku rindu selalu, diam di baitmu, amin, diam dalam baitmu, menikmati kasihmu, menikmati kasih anugerahmu, menikmati kasih, menikmati kasih, oh, anugerahmu, menikmati kebaikanmu, menikmati kasih anugerahmu. Haleluya, kami bersyukur karena di minggu terakhir di tahun 2020 kami merasakan penyertaan Tuhan yang sempurna, bahwa Allah Immanuel itu menyertai kami yang sungguh-sungguh berharap dan bergantung kepada Engkau. Oleh karena itu Tuhan, di penghujung dari tahun 2020 ini ucapan syukur kami, kami persembahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan Engkau. Terimalah seluruh tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran kami sebagai milik kepunyaan-Mu Tuhan. Dan biarlah siang ini mata roh kami dipertajamkan kembali, terus dan terus dipertajamkan untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Kami mengasihi Engkau Bapa, kami mengasihi Engkau. Terima kasih untuk semua kebaikan-kebaikan-Mu di setiap detik kami, menit kami, jam kami, waktu kami, bulan kami, dan tahun-tahun yang kami lewati. Allah Immanuel, Engkau ada di sini. Kami percaya, tajamkan telinga roh kami, Engkau berikan kepada kami lebih lagi apa yang kami baca, kami dengar. Roh Kudus mengambil alih, memberikan kami kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus.
Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Praise the Lord. Saudara yang terkasih, ada jaminan Tuhan yang luar biasa buat kita sebenarnya. Bahwa kita harus tahu bahwa kemenangan bagi orang-orang pilihannya sudah terjamin. Nah, di penghujung dari tahun 2020 di minggu terakhir ini, mari kita kembali melihat ke belakang apa yang Tuhan buat dengan kita, apa yang sedang Tuhan kerjakan bagi kita. Dan mari mulai lihat apakah rohani kita terus naik level di dalam setiap pergerakan roh. Ini perlu kita lihat. Dan saya yakin kemenangan yang terjamin itu kita rasakan betul-betul. Kenapa saudara? Karena bagi orang percaya, saudara dan saya, kemenangan terjamin, yes. Maka pastikan bahwa di penghujung dari tahun ini tidak seorang pun yang kalah di dalam iman. Haleluya. Tetapi semua mengalami kemenangan karena memang engkau mengalami Tuhan di setiap hari kamu. Haleluya. Kita baca firman Tuhan saudara. Mazmur 20 ayat yang ke-7. Mazmur 20 ayat yang ke-7. Kita akan lihat firman Allah ini buat kita semua. Haleluya, haleluya. Saya yakin bahwa kemenangan bagi orang-orang pilihannya dijamin sama Tuhan. Dan pastikan bahwa engkau sebelum melepaskan tahun ini akan menginjak di tahun yang baru 2021. Engkau terus melihat bahwa hidupmu naik level. Alami kemenangan, pendobrakan roh yang luar biasa. Mazmur 20 ayat yang ke-7. Haleluya. Mazmur 20 ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Haleluya. Dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Amin. Haleluya. Kalau saudara diurapi, artinya orang ini adalah orang pilihan Tuhan. Saudara dan saya adalah orang pilihan Tuhan, sehingga pengurapan Allah itu mengalir. Alkitab dengan jelas berkata, jaminan terjadi bagi mereka, gilang gemilang, satu kemenangan yang hebat. Walaupun kita ada di dalam banyak perjuangan, tetapi Allah menjamin bahwa bagi orang yang diurapinya, mereka mengalami kemenangan yang luar biasa. Oleh karena itu pastikan saudara, iman saudara di penghujung tahun ini adalah iman yang sungguh bersyukur. Karena Bapa mengasihi kita. Bapa ada dalam setiap pergerakan yang kita sedang lalui. Karena Tuhan membuat kita mengalami Dia. Di setiap perjuangan kita alami bahwa kita nggak sendiri. Kita alami bahwa wow, tadinya aku seperti ini, sekarang aku seperti ini. Itu karena apa? Penyertaan Tuhan yang sempurna buat kita. Ya, ingat saudara, bahwa jaminan terjadi bagi kita yang ada dalam kontrol ilahinya. Oleh karena itu pastikan bahwa sampai detik ini, minggu terakhir ini, kita ada dalam kontrol Tuhan. Bahwa roh Allah, Tuhan yang mengambil alih hidup kita. Karena kemenangan itu pasti jadi milik kita. Mazmur 34, kita akan baca ayat 22 sampai dengan 23. Haleluya. Mazmur 34, 22 sampai dengan 23. Haleluya. Kemenangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Luar biasa ya, bahwa ini ada satu perbedaan kepada orang benar. Saya ingin pastikan bahwa saudara dan saya adalah orang-orang benar yang mengalami Tuhan, yang mengalami kasih karunia Tuhan, yang membuat Tuhan ada dan bergerak dengan kita di setiap detik kita, di setiap sisi kita, bahwa Allah bergerak dengan setiap langkah hidup kita. Dia membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Haleluya. Karena pesan-pesan Allah itu luar biasa. Perbedaannya luar biasa. Makanya saya katakan tadi, pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang terpanggil, yang mengalami panggilan itu sendiri dan tinggal dalam urapannya. Karena kemenangan terjadi buat kita. Apapun yang kita lewati dalam masa-masa yang sulit sekalipun, saya sangat percaya saudara keluar sebagai pemenang. Haleluya. Karena memang itu jaminan Tuhan bagi kita yang mengasihi Dia. Dan mari kita baca satu ayat yang luar biasa lagi dalam kitab firman Tuhan. Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Saya akan bacakan buat saudara-saudara. Haleluya. Tapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Haleluya. Tuhan mengasihi kita saudara. Mari bilang sama saudara dengan hati sendiri, jiwa sendiri, aku dikasihi Tuhan, aku dikasihi Tuhan. Dan mulai bilang juga sama Tuhan, I love you Jesus, aku mengasihi engkau. Coba alami kasih Tuhan yang sempurna dalam jiwa saudara. Karena sampai hari ini kita bisa sehat. Kita bahkan mungkin pernah ngalamin satu perjuangan yang hebat, tapi kita
bisa lihat sampai hari ini masih ada nafas hidup. Kita nikmati nafas hidup ini dengan sukacita. Ini menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan nyata bagi kita. Nah, oleh karena itu mari ambil ruang dan waktu untuk kita sela sebentar. Saudara mungkin pernah dengar kata-kata ini. Kalau kita baca firman di Mazmur, ada banyak ayat yang di ujung dari kalimat tersebut ada kata sela. Oleh karena itu saya mau minta saudara dan saya, kita semua mari renungkan kebaikan Tuhan di minggu terakhir di tahun 2020. Kita mau sela. Ya, ada satu kunci untuk kita alami kemenangan dalam setiap situasi. Kadang orang yang buru-buru, orang yang cepat sekali mengeluh, orang yang cepat dengan yang namanya tidak bersyukur, tidak akan pernah melihat kemenangan. Tetapi orang yang sela, orang yang tenang dan tetap menaruh percaya dan harapnya sama Tuhan, orang-orang ini akan melihat bahwa jalan-jalannya terbuka. Tuhan membukakan jalan bagi dia. Tuhan menunjukkan arah mana yang harus dia tempuh sehingga dia tidak tersesat. Kenapa? Karena dia menaruh hatinya untuk percaya kepada Tuhan. Kita akan baca beberapa ayat penting tentang kalimat-kalimat sela ini, dan saya mau kita renungkan sebentar di penghujung tahun ini apa yang Tuhan katakan. Mazmur pasal yang ke-32 ayat 5 dan 7. Silakan Aris baca dengan cepat. Semua yang ada di sini bantu untuk buka dengan cepat. Haleluya. Mazmur 32 ayat 5 dan 7. Haleluya. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Iya. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dari dan bersorak. Sela. Ingat saudara, ada kata-kata sela yang Daud ungkapkan di mana hatinya dia sadar kita semua orang berdosa, saudara, tidak ada yang sempurna. Tetapi penting untuk kita selalu ingat untuk datang sama Tuhan dan minta ampun seperti yang Daud alami. Di dalam Mazmur 32 ayat 5, Alkitab berkata, Daud cerita seperti ini, dosaku aku beritahukan kepadamu. Artinya Daud terbuka. Dia tahu bahwa dia pernah buat dosa, mungkin kedapatan dengan mulutnya, dengan pikirannya, dengan hatinya, bahkan dengan perbuatannya. Tetapi dia tahu bahwa kalau dia tidak mengaku sama Tuhan, dia akan tertekan dengan luar biasa. Dia tidak akan hidup dengan damai sejahtera. Yang terjadi adalah dia memberitahukan semua kepada Tuhan. Kesalahannya dia nggak sembunyi, dia sampaikan kepada Tuhan. Dan Alkitab mencatat dalam Mazmur 32 ayat 5 tadi, aku akan mengaku kepada Tuhan, kata Daud, pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Lalu ada kata sela. Artinya setelah Daud berdoa, dia renungkan, oh Tuhan, terima kasih Engkau mengampuni aku sehingga aku bebas, aku merdeka. Orang-orang yang alami pengampunan Tuhan itu merdeka, saudara. Tidak ada tekanan intimidasi, tidak ada ketakutan apapun. Daud merasakan itu sehingga dia berdiam diri untuk merenungkan, oh Tuhan, Engkau baik, aku sudah diampuni oleh Engkau, luar biasa. Nah mari saudara, di penghujung tahun ini kita mau buat seperti yang Daud buat, mengaku sama Tuhan. Kenapa kita perlu mengaku? Karena kita tahu kita nggak bisa hidup dengan dosa. Haleluya. Kita hidup dengan kemenangan. Amin. Dan waktu kita merenungkan bahwa Tuhan mengampuni, ada damai sejahtera, itu berarti kita memberikan hati kita kepada Tuhan dan merenungkan semua kebaikannya kepada kita. Ayat 7 dari Mazmur 32, Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan, Engkau menjaga aku. Lihat saudara, ya Daud mengalami seperti kita alami. Ada banyak kesesakan di dalam jiwanya, ya. Tetapi dia mencari Tuhan, dia bersembunyi kepada Tuhan, ya. Dia berkata, dalam kesesakanku Engkau menjaga aku. Supaya apa? Aku gak stres, aku gak kecewa, aku gak putus asa. Daud benar-benar merasa perlindungan Tuhan. Setelah dia mengaku dosa, setiap keadaan yang dia lewati di dalam perjuangannya dia merasa bahwa dia gak sendiri.
Setelah dia mengaku dosa, dia merasa ada perlindungan Tuhan bagi dia di setiap keadaan yang dia lewati. Maka Daud berkata, engkau mengelilingi aku. Wow, luar biasa saudara. Berarti dalam kesesakan Daud, kesesakan apapun yang dia lalui, dia merasa bahwa Tuhan melindungi dia, Tuhan mengelilingi. Berarti di depan ada, di belakang ada, di samping kiri, samping atas, bawah, kanan, semua Tuhan ada. Dia merasa bahwa Tuhan mengelilingi dia, sehingga aku luput dan aku bersorak-sorai. Saudara bisa bayangkan ya, kita menghadapi tekanan-tekanan yang luar biasa dan tiba-tiba ada miracle come. Wow, ada mujizat terjadi. Daud merasakan itu, sehingga ada kata Selah. Dia mulai merenungkan kembali, oh Tuhan, engkau baik. Nah, hanya orang-orang yang mengaku dosa ya bisa merasakan kemenangan terjadi. Kenapa saudara? Karena tidak ada intimidasi, tidak ada persembunyian dalam dosa-dosa dalam kehidupannya dia. Sehingga Daud berkata, aku bersorak-sorai karena aku terluput. Dan itu membuat dia merenungkan, Tuhan, wow, you are amazing God. You are seseorang yang membuat aku merasakan kebahagiaan. Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Amazing grace. Dia merasakan Tuhan hadir di setiap perjuangan-perjuangan. Semua kita punya perjuangan, saudara. Tetapi kita harus bisa rasakan apakah Tuhan ada dan memberikan kita perlindungan seperti yang Daud alami, bahwa dia merasakan Allah mengelilingi dia di setiap keadaannya dia, sehingga dia merasa aman dan luar biasa. Ini yang perlu kita rasakan di setiap detik dan menit kita waktu kita melewati masa-masa yang sulit. Saudara, ini masa-masa yang sulit. Saya akui semua manusia kita pasti ada rasa ketakutan, ada rasa gelisah, tetapi mari kita mau Selah sebentar. Kita mau tenangkan jiwa dan tetap merasakan bahwa dalam keadaan apapun Bapa ada buat kita, perlindungannya nyata buat kita. Ini yang perlu kita rasakan, ini yang perlu kita lihat, ini yang perlu kita alami. Saya baca buat kita Mazmur 46 ayat yang keempat, saudara ya. Mazmur 46 ayat yang keempat. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya Selah, kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, yang memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Kembali lagi Daud mulai melihat bahwa di setiap kehidupan yang dia lewati, bangsa menyerang bangsa, keadaan situasi alam, di sana banjir, di sini gempa, sama seperti kita manusia yang merasakan hari-hari ini. Kok di sana sini ada sesuatu yang tidak mengenakan. Tetapi kembali Daud merenungkan bahwa dia merasakan betul-betul penyertaan Tuhan yang sempurna. Dia merasakan betul-betul bagaimana Allah membela dia di setiap keadaan situasi yang dia lalui. Ayat yang ke-12 dari Mazmur 46. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kalau saudara berkata Allah Immanuel, bahasa Ibrani Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Ya, itu bahasa Ibraninya, Immanuel. Nah, waktu kita merasakan Tuhan menyertai kita, apakah kita sudah melewati masa-masa yang sulit lalu kita rasakan Tuhan perlindungan kita? Oleh karena itu, saat engkau melewati masa yang sulit, harusnya kita tidak gampang untuk mengeluh, tapi kita akan cepat sekali malah untuk bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena kita sudah yakin dan pasti kita tahu bahwa Tuhan kota benteng kita itu, Allah Yakub itu ada dengan kita. Allah Immanuel itu ada dengan kita. Mari stop untuk mengeluh, lalu mulai hitung kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita lalui, yang kita lihat di setiap masa-masa yang mungkin berat bagi kita. Saya akan kasih pengertian dulu tentang arti kata Selah, saudara ya. Secara umum, Selah adalah sebuah konteks yang dipakai dalam sastra, yang diartikan sebagai sebuah referensi, ya gitu ya. Jadi kalau mau cari bagian-bagian di sastra itu harus mencari referensi-referensinya. Nah, itu namanya Selah. Kemudian secara umum Selah artinya dalam konteks liturgi diartikan sebagai bersujud. Jadi waktu seorang beribadah dan dia mulai bersujud, itu sebagai tanda dia Selah kepada Yang Maha Kuasa.
Nah itu. Kemudian Selah dalam secara umum dalam punya pengertian dalam hubungannya dengan musik. Seperti dalam Septuaginta atau Alkitab PL ya, dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan dia sama yang direferensikan atau didefinisikan sebagai selingan musik. Ya, makanya kitab Mazmur itu bicara tentang musik, tentang penyembahan, tentang pujian. Kenapa? Dalam selingan-selingan musik itu ada kata Selah, berhenti dulu, tarik nafas, ya, lanjut lagi. Ini sebenarnya ketukan-ketukan kehidupan kita harus seperti itu. Kalau saudara alami masalah, tenangkan diri, lalu angkat hati sama Tuhan, bahwa ingat ada Dia. Nah seperti itu saudara, kita harus bisa merasakan Tuhan di setiap kehidupan kita. Hidup ini seperti musik, alunan musik. Kita perlu stop, tenangkan diri dan sujud di kaki Tuhan dan mulai bersyukur. Mazmur berisikan puisi dan syair, ya. Makanya banyak sekali yang Daud ungkapkan dari kata-kata kehidupannya dia sebagai seorang yang menang dalam roh, seorang yang mengalami Tuhan. Dia tenangkan jiwanya dan dia bilang, aku mau duduk dan dia mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Renungkan ini saudara. Pengertian Selah secara khusus. Selah dalam bahasa Indonesia berasal dari kata calah, Ibraninya calah, yang artinya mengukur. Jadi Daud itu mengukur betapa dalamnya, betapa tingginya kasih karunia, kasih sayang. Daud itu memperkatakan itu, saudara. Dia sedang calah, dia sedang mengukur semua kebaikan Tuhan, sampai dia bilang, tak terselami betapa dalamnya dan tingginya kasih-Mu. Luar biasa saudara ya. Dan dalam bahasa Inggris, kata Selah ini adalah sebuah aba-aba untuk berhenti sejenak, ya, dan diartikan diam dan mendengarkan. Jadi kita perlu dalam situasi-situasi yang sulit seperti ini, sebelum saudara tinggalkan 2020, kita perlu tenang sejenak dan renungkan kebaikan Tuhan. Bagi seorang ibu, seorang wanitanya Allah, renungkan apa yang sudah saya buat kepada suami saya, apa yang saya buat kepada anak-anak saya. Sebagai seorang suami, apa yang saya sudah buat untuk istri saya, untuk anak-anak saya. Dan sebagai anak-anak, mulai renungkan apa yang saya sudah buat untuk orang tua saya. Makanya memang Desember itu diartikan sebagai bulan damai, bulan kasih. Betul, karena kita merenungkan betapa kasih sayang Tuhan itu nyata buat kita. Makanya nggak pantas kalau saudara mau masuk 2021 masih ada kepahitan, kebencian, sampah-sampah yang busuk itu masih tertinggal di hati saudara. Nggak boleh terjadi, harus dibuang saudara. Kita perlu Selah untuk tinggalkan semua yang kotor dan mengambil hidup baru dalam Tuhan. Amin. Dan ini yang Tuhan ingin kita alami. Kita baca sebentar Mazmur pasal yang ketiga. Kita akan lihat ayat 1 sampai dengan 4. Mazmur 3 ayat 1 sampai dengan 4. Saya akan baca kepada saudara. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Ini kata-katanya Daud ya. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Lalu Selah. Ayat yang keempat dari Mazmur 3. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Jadi Daud itu pernah merasakan tekanan-tekanan. Kita mungkin dikejar dengan masalah-masalah setiap bulan dikejar dengan masalah. Saudara, Daud tahu ada banyak masalah, tapi dia tenangkan diri dan dia berkata, Tuhan, tetapi Engkau ada di setiap hariku. Engkau ada untuk melindungi aku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah kemuliaanku. Engkau yang mengangkat kepalaku. Daud merasakan perlindungan Tuhan. Dia bisa rasakan itu kenapa? Saat dia mulai mengeluh karena keadaan situasi, dia mulai stopkan diri untuk mengeluh, lalu dia pandang kepada Tuhan. Oh, ada Tuhan. Itu makna dari kata Selah. Bagaimana kita mengalami Tuhan di setiap situasi kondisi. Kita rasakan Dia ada. Dia gunung batu. Dia adalah jawaban bagi kita. Di setiap persoalan kita, maka sampai engkau berdoa, engkau belum merasakan apa yang menjadi bagian atau jawaban-jawaban, tapi engkau bisa melihat
teka-teki ini Tuhan jawab buat saudara. Tuhan ada buat saudara. Haleluya. Mari kita lihat terus saudara, karena masa untuk kita merenungkan kebaikan Tuhan adalah saat ini, minggu terakhir di tahun ini, untuk melihat betapa besarnya kasih sayang Tuhan. Ya, perhatikan tadi dalam kitab Mazmur yang kita baca, Mazmur 3 ayat 1 sampai 3 saudara ya. Terlihat Daud seperti mengeluh alias mengoceh kepada Tuhan ya. Namun setelah kata Selah ya, setelah dia mengeluh, dia seperti mengoceh karena memang keadaan yang sangat mengerikan, dia tertekan begitu hebat. Tapi setelah itu kata-kata Daud langsung berubah. Setelah kata Selah ya, kata-kata Daud langsung berubah menjadi kata-kata positif dan menunjukkan kepercayaan kepada Allahnya. Dari sini kita melihat bahwa Selah yang artinya berdiam diri di hadapan Tuhan ya, memiliki peranan penting dalam mengubah cara Daud dalam berpikir dan bersikap tentang masalah-masalah. Saudara, semua dunia mengalami masalah yang cukup parah, yang namanya pandemik. Tetapi di sini kita butuh respon yang baik untuk menanggapi semua yang terjadi dalam hidup kita. Seperti Daud yang melewati masa yang sulit, tetapi dia akhirnya stop, berdiam diri untuk mengeluh, dan dia kembali ingat kepada Tuhan bahwa apapun yang terjadi, semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan, kita percaya bahwa semua yang terjadi mendatangkan kebaikan kepada kita. Amin. Nah, Daud merasakan ini. Berdiam dirilah saat engkau dan saya mungkin dikejar dengan masalah-masalah, persoalan-persoalan, dan sampai akhir ini, mau akhir tahun belum selesai. Berdiam dirilah, ambil nafas panjang ya saudara ya. Setelah itu baru bersuara dan mulai berkata apa yang perlu engkau katakan, mulai bertindak dalam segala sesuatu ya. Kenapa saudara? Karena kita harus menyelesaikan semua lirik kehidupan yang Tuhan izinkan kita lewati. Berdiam diri untuk keluar dari pikiran-pikiran manusia yang dapat menyesatkan pikiran kita ya, yang dapat membuat kita menolak untuk percaya mungkin kepada Tuhan. Karena mungkin saudara sudah berdoa juga tahun ke tahun, berdoa untuk sesuatu pergumulan, tapi engkau belum melihat jawaban Tuhan. Saya ingin bilang, tetap percaya sama Tuhan. Perlu berdiam diri sejenak dan meminta Tuhan mengambil alih setiap hidup kita. Karena perancangannya bukan kecelakaan, tapi damai sejati. Selah berarti berdiam diri untuk merenungkan firman Tuhan. Berdiam diri untuk mendengarkan Tuhan berbicara lebih tajam lagi dari segala situasi yang menghimpit saudara. Saudara harus lebih kuat untuk mendengarkan firman Allah. Engkau harus lebih kuat untuk mengalami perubahan-perubahan di setiap detikmu. Karena Bapa tahu apa yang engkau lakukan, apa yang engkau buat, apa yang engkau rasakan. Bapa ada di setiap sisi saudara. Haleluya. Ya. Jadi kita mulai renungkan, firman Allah adalah kekuatan buat kita. Waktu kita mau masuk di dalam tahun yang baru 2021, engkau harus yakin. Kalau engkau rasakan Allah Immanuel bersama dengan engkau di tahun ini, maka percaya di tahun 2021 Allah yang sama menyertai kita. Kita perlu merenungkan ini, kita perlu untuk refleksi kembali segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena kata Selah ini seperti sebuah rambu lalu lintas bagi kita untuk berhenti dan merefleksi sebentar apa-apa yang terjadi, apa-apa yang perlu kita ucap syukur, apa-apa yang perlu dibereskan supaya semuanya baik dan indah. Pemazmur seakan memberitahukan kita, berhentilah di bagian ini dan coba pikirkan dan renungkan ya, dan cermati. Setiap kali bertemu dengan kata Selah ya, kita sedang berhadapan dengan rambu stop. Refleksikan dirimu dan lihat tentang semua kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Mazmur 4 ayat 5 berbunyi seperti ini contohnya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Selah. Saya renungkan kata-kata ini, saya bilang, wow. Jadi marah, oke. Ya, tetapi jangan buat dosa dengan marah itu. Jangan sampai kata-kata kotor keluar dari mulutmu. Jangan sampai tindakanmu yang tidak memuliakan Tuhan terjadi. Jangan sampai pikiranmu adalah pikiran yang tidak mempercayai Tuhan. Ya, makanya si Daud berkata di Mazmur, tetaplah diam, berkata-kata dalam hatimu saja,
tetaplah tenang dan diam, Selah. Kita perlu stop dan refleksi, saudara, untuk dapat mengerti dan menghargai ayat-ayat yang kita baca setiap harinya. Untuk melihat Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tuhan itu ada di setiap sesi-sesi yang Dia izinkan kita lewati. Sesi Anda apa? Sesi yang bagian A, bagian B, Tuhan mau engkau melewati semua supaya engkau bisa merasakan Dia ada di setiap sesi yang engkau lewati. Karena memang Dia bersama dengan kita. Ya saudara, kemarahan seringkali kan menjadi respon mekanisme pertahanan kita saat kita gak suka terhadap sesuatu, kita tersinggung, tersakiti. Dan betapa mudah kita jatuh dalam dosa di tengah luapan amarah kita, saudara. Ya, namun ayat ini ya berkata jangan kamu marah sampai berbuat dosa. Jadi jangan sampai amarah itu tak terkontrol. Boleh kita marah secara tanda-tanda kutip, sesuatu memang kita nggak senang, tapi bukan berarti nggak terkontrol lalu mendatangkan dosa, saudara. Jadi Daud ingin kita merenungkan bahwa hidup ini adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Jangan sampai tabiat kedagingan kita membuat kita menjadi orang-orang yang tidak memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Mari saudara, maksud dari firman Allah yang kita baca tadi, contoh dari Mazmur, kitab Mazmur ini membuat kita untuk merenungkan bagaimana kita mau curhat dengan Allah. Kita merasakan Dia ada di setiap sisi kehidupan kita, dan kita pastikan bahwa saat kita retret sebentar, karena retret itu artinya selah. Ya, makanya kadang-kadang kita berkata itu kan untuk berlibur ya, dengan kesibukan yang setumpuk dan kita mau retret. Sebenarnya itu arti dari kata selah, saudara. Ya, kita mundur sesaat untuk merenungkan kembali, melihat ke belakang, maksudnya apa-apa yang sedang Tuhan buat sama kita, dengan siapa kita sekarang. Bayangkan kalau kita dengan orang-orang yang salah, hidup kita akan hancur. Tapi kita ditempatkan dengan orang-orang yang tepat, yang menjaga mata kaki kita untuk berjalan di jalan yang benar. Itu luar biasa. Renungkan bahwa Tuhan bawa kita sejauh ini dengan orang-orang yang tepat untuk melihat kebaikannya. Karena waktu retret, kita berhenti sejenak dari semua aktivitas sehari-hari, lalu membuka hati untuk direvisi sama Roh Kudus, saudara. Ya, hal ini sama dengan kata bersaat teduh atau meditasi. Kita tenang, waktu untuk menenangkan diri di hadapan Tuhan dan hanya bersyukur. Mari saudara semua, hari ini angkat hati, angkat tangan dan hanya berkata sama Tuhan, terima kasih, Engkau baik, Engkau baik. Ingat dan hitung kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kalau engkau diizinkan Tuhan melewati masa yang sulit, itu bukan berarti engkau sendiri di sana, tapi Tuhan ada dengan engkau. Allah Immanuel menjamin penyertaan dan perlindungan itu nyata buat saudara. Tujuan stop refleksi adalah untuk kita dapat melakukan dialog batin dengan Tuhan secara pribadi. Mari bawa hatimu saudara sama Tuhan, ya, dan minta sama Roh Kudus untuk bergerak lebih jauh, dan engkau akan merasakan Dia bergerak dengan engkau. Contoh satu yang terakhir, kita akan baca ayat ini, Mazmur 62 ayat yang ke-9, ya. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Renungkan itu. Allah adalah tempat perlindungan kita. Jangan takut, jangan gelisah hatimu. Berharap dan percayalah kepada Tuhan bahwa penyertaannya sempurna buat kita. Sebelum kita injak tahun 2021, percaya bahwa banyak sekali kebaikan Tuhan yang engkau alami, dan engkau alami kemenangan-kemenangan yang dijamin itu. Engkau melihat itu ada dalam hidup saudara. Haleluya. Mari kita akan berdoa dan kita akan meminta Roh Kudus mengambil alih hidup kita. Kita berikan sikap yang baik kepada Tuhan dan mulai bersyukur kepada Dia. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Mari semua bersyukur bersama-sama. Di hadapan Tuhan Dia baik. Semua baik apa yang Kau buat di dalam hidupku. Karena dari semula Engkau telah panggil kami, menetapkan kami jadi milik kepunyaan. Engkau berharga di mata Tuhan, saudara. Engkau adalah milik Tuhan. Ini jaminan buat kita
bahwa kita lebih dari orang-orang yang menang, bahwa kita ada di setiap sesi yang memberikan kita kemenangan di dalam kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Thank you Jesus, thank you Lord. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan, amin, bagi masa depanku yang penuh harap. Dari semula kita percaya lagu ini bahwa Tuhan memilih kita. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, hidupku dalam rencana yang besar. Haleluya. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan, amin amin, bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, amin, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Setiap sesi saudara itu berharga, saudara. Ya, jangan ada yang mengeluh, jangan ada yang menyia-nyiakan waktu untuk tidak bersyukur sama Tuhan. Mari semua bersyukur, karena semua yang Tuhan izinkan kita lewati itu masuk dalam rencananya, itu ada dalam kontrolnya untuk kebaikan kita. Bagaimana Tuhan hadir dan mengadakan mujizat untuk menunjukkan Dia maha besar, Dia maha kuasa, Dia berkuasa dalam segala hidup kita. Maka mari kita bersyukur, kita percaya rancangannya dan masih terbuat kita. Haleluya. Semuanya baik adanya. Thank you Lord. Semua baik, semua. Thank you Jesus. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari semua sambil mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan di tahun ini buat saudara, mulai bersyukur bersama-sama. Semua baik, semua baik, apa yang Yesus Kau buat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku Kau jadikan, haleluya, berarti. Kau jadikan berarti, haleluya. Thank you Lord Jesus. Kau buat semuanya indah, semuanya baik. Kau buat hidup kami berarti di hadapan-Mu. Karena dari semula Engkau telah panggil kami dan tetapkan kami jadi milik kepunyaan-Mu. Maka kami percaya tak satu pun kuasa yang bisa mengambil kami dari kasih karunia Allah. Kami percaya perlindungan-Mu yang nyata. Kami bersyukur bahwa di minggu terakhir di tahun 2020 semua kebaikan-Mu kami rasakan, kami lihat, kami alami. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa yang sempurna, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Kami bersyukur. Saat hamba berdoa Bapa untuk keluarga-keluarga, Engkau pulihkan setiap keluarga. Suami mengasihi istri, istri mengasihi suami.
Orang tua mengasihi anak-anak, anak-anak mengasihi orang tua. Keluarga ini kepunyaanmu. Bila semua keluarga melihat kebaikanmu dalam rumah tangga mereka masing-masing, dan bila setiap keluarga mengangkat hati dan bersyukur karena Engkau baik dalam hidup kami. Kami memberkati seluruh keluarga kami dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna. Diberkatilah semua keluarga kami. Engkau ambil alih, Engkau bergerak terus dengan kami. Sebagaimana tahun ini kami rasakan kebaikan-Mu, kami percaya kami masuk dalam tahun 2021 dalam perlindungan dan kebaikan-Mu juga. Maka Roh Kudus kami percayakan seluruh hidup kami, Engkau bergerak dan mengambil alih, dan terus ada, isi terus tabung-tabung roh kami. Kami penuh dalam Engkau, bergerak lebih tajam dengan mata roh yang tajam, telinga roh yang tajam. Diberkatilah semua kami yang mendengarkan firman Allah ini. Kami percaya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang diberkati, katakan bersama-sama haleluya. Amen. God bless. God bless. God bless.